Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kedua. Sejarah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ketatanegaraan adalah tata kelola kepemimpinan pemerintah dalam mengatur keorganisasian negara. Pemerintah pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan realita kehidupan umat Islam sepanjang perjalanan politik Islam yang bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah bagi masyarakat Madinah yang plural dan menerima agama baru, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang pada waktu itu belum mempunyai tempat atau wilayah yang bisa mengendalikan kepemimpinan syariat Islam. Kondisi seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi perjuangan Nabi, yang kemudian lahir sebuah kebijakan Nabi yang sangat strategis, diantaranya tentang perintah hijrah ke Habsyah, mengadakan kerjasama dengan suku-suku di luar Makkah, lahirkan bayat, melindungi orang-orang yang tertindas dan mengupayakan kesejahteraan. Realita politik Madinah merupakan rangkaian strategis yang diimplikasi pada masyarakat Islam yang menerima perubahan-perubahan positif, diantaranya pertama, ikatan daerah atau wilayah. Di sini Madinah merupakan tempat tinggal bagi umat Islam. Kedua, jiwa kemasyarakatan. Artinya dengan pemikiran dari umat Islam, Madinah dapat dipersatukan untuk tujuan yang sama. Ketiga, dominasi politik. Hal ini terjadi pada keterlibatan umat Islam secara langsung berperan dalam urusan politik. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi mengambil prakarsa mendirikan lembaga pendidikan pasukan Quraisy yang tertawan dalam perang Badar, dibebaskan dengan syarat setiap mereka mengajarkan baca tulis kepada 10 anak-anak muslim. Semenjak saat itu kegiatan belajar baca tulis dan kegiatan pendidikan lainnya berkembang dengan pesat di kalangan masyarakat. Ketika Islam telah disebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, Nabi mengatur pengiriman guru-guru agama untuk ditugaskan mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat suku-suku terpencil. Di sini Nabi membangun struktur kehidupan umat yang meliputi semua elemen-elemen yang berbeda agama, dan Nabi berhasil mewujudkan piagam politik yang merupakan langkah strategis karena meletakkan piagam sebagai persatuan hidup bagi seluruh penduduk Madinah. Di sini Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pembaharu masyarakat, tetapi beliau juga sebagai pendiri sebuah bangsa yang besar. Pada tahap awal, Nabi berjuang mendirikan sebuah kebangsaan dengan menyatukan para pemeluknya. Lalu beliau merancang sebuah kekuasaan imperium yang dibangun berdasarkan kesepakatan dan kerjasama berbagai kelompok yang terkait. Pada saat awal ini Nabi berhasil mendirikan sebuah negara Madinah yang semula terdiri dari kelompok masyarakat yang heterogen, yang satu sama lainnya saling bermusuhan. Masyarakat Madinah menjadi bersatu dalam kesatuan negara Madinah. Lalu Nabi menyampaikan beberapa ketentuan hukum yang berlakukan semua kelompok tersebut dalam kedudukan yang sama, tidak mengenal perbedaan kedudukan karena nasab, kelas sosial, dan lain-lain. Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi di Madinah. Akan tetapi, menurut Said Aqil Siraj, Nabi Muhammad mendirikan negara bukan karena agama, akan tetapi karena hukum, tamadun, dan namanya bukan negara Islam melainkan negara Madinah. Dalam urusan tersebut, kedudukan Nabi Muhammad adalah sebagai kepala pemerintahan. Jadi Nabi menjabat peran atau fungsi ganda, yaitu sebagai fungsi kenabian dan fungsi kepemerintahan. Sekalipun Nabi menjabat otoritas tertinggi, namun beliau sering mengajak musyawarah para sahabat untuk memutuskan masalah-masalah penting. Langkah kebijakan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah membangun masjid yang dikenal sebagai Masjid Nabawi. Nabi Muhammad merupakan orang pertama kali memperkenalkan kepada masyarakat Arab sistem pendapatan dan perbelanjaan. Pemerintahan beliau mendirikan lembaga kekayaan masyarakat di Madinah. 5 sumber utama pendapatan negara Islam yaitu zakat, fidyah, pajak perorangan, kharaj, pajak tanah, daniyah, hasil rampasan perang, dan al-fai, hasil tanah negara. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim atau harta kekayaan yang merupakan binatang ternak, hasil pertanian, emas, perak, dan harta perdagangan.
lainnya yang diperoleh seorang jizyah yang merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat non-muslim sebagai biaya pengganti atas jaminan keamanan jiwa dan harta benda mereka. Struktur kehidupan umat pada masa pemerintahan Rasulullah. Kondisi sosial masyarakat Madinah awal hijrah sesuai salat Jumat Nabi memasuki Madinah. Sejak hari itu Yastrib dinamakan Madinatur Rasul yang kemudian disingkat dengan nama Madinah. Jika dilihat dari kehidupan sosialnya, masyarakat Madinah termasuk jenis masyarakat yang pluralistik. Hal ini tercermin di mana saat kedatangan Rasul, penduduknya terbagi ke dalam 3 bagian. Pokok pertama, para sahabat Nabi baik dari mereka berhijrah ke Madinah maupun penduduk asli kota Madinah, kaum Ansor, kemudian kaum Muhajirin. Secara fisik mereka itulah tulang punggung masyarakat Islam yang terwujud. Kedua, kaum musyrikin, yaitu orang-orang Madinah asli yang masih enggan atau belum memeluk Islam. Isi piagam Madinah sebagai struktur masyarakat yang pluralistik. Tak lama setelah hijrah ke Madinah dan kehidupan masyarakat Islam sudah mulai tertib dan teratur, Rasul ingin mengatur hubungan sosial kemasyarakatan, interaksi para penduduknya. Beliau kemudian berpikir hendak menjalin hubungan dengan golongan-golongan di luar Islam. Mereka terdiri atas sisa-sisa kaum musyrikin dan kaum Yahudi. Pada saat itu kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor sudah merupakan mayoritas penduduk Madinah. Dengan demikian kekuasaan politik ada di tangan mereka dengan petunjuk dan bimbingan Rasul.